menciptakan produk yang mempunyai nilai jual dan menjadi ciri khas produk di desa Kaliposo. Nah, setelah kita melatih masyarakat untuk menjadi lebih kreatif, disitulah nanti akan dipasarkan dan menjadi asli, maksudnya kayak kecap asli dari daerah tersebut Kaliposo. Nah, tujuan program Cap Roso. Adapun tujuan dari pelaksanaan program ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pemanfaatan biji lamtoro yang melimpah di desa Kaliposo, Banyuwangi agar menjadi tanaman bernilai tambah. Nah, daripada jumlah nganggur tanaman lamtoro ini, mending kita digunakan sebagai kreativitas agar masyarakat itu lebih kreatif dan lebih inovatif lagi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua, untuk pelaksanaan program Cap Roso alias Kecap Lamtoro Kaliposo di desa Kaliposo Banyuwangi. Ya, jadi untuk memberi siraman rohani kepada masyarakat Kaliposo agar lebih kreatif lagi. Luaran yang diharapkan dari program Cap Roso sebagai berikut. 1. Menciptakan inovasi kecap alami dengan biji lamtoro sebagai pengganti kedelai. Karena kedelai itu mahal, maka lamtoro sebagai bahan alternatif untuk pengganti kedelai yang mahal. Yang kedua, menciptakan varian-varian kecap baru yang bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Nah, karena masyarakatnya masih kurang ke ekonominya, maka kita gambaran umum masyarakat desa Kaliposo. Desa Kaliposo merupakan salah satu desa di Kecamatan Coloring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dia berada di Kecamatan Coloring, Kabupaten Banyuwangi. Mayoritas warga dengan mata pencahariannya sebagai petani. Oleh karena itu, desa Kaliposo dikenal sebagai sentra pertanian hortikultura. Pekarangan yang kosong ditanami cabai, ubi atau sayur mayur, dan banyak juga lamtoro yang kemudian desa Kaliposo. Nah, mereka itu udah aktif dalam pertaniannya, cuma mereka masih belum bisa mengolah yang lebih modern lagi. Melalui masyarakat desa Kaliposo sangat aktif dan antusias terhadap program-program segar demi mendorong kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, melalui program Cap Roso ini diharapkan masyarakat desa Kaliposo lebih peka terhadap potensi tumbuhan lamtoro di sekitarnya. Karena lamtoro tidak hanya digunakan sebagai tanaman saja, melainkan dapat diolah menjadi kecap sebagai nilai tambah, nilai jual, dan membantu perekonomian di desa Kaliposo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Haji akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan program Cap Roso. 1. Rancangan sosialisasi kepada masyarakat. Di sini kami akan mengadakan pertemuan di suatu area terbuka atau di balik desa untuk memaparkan atau berembuk mengenai pemanfaatan lamtoro agar bernilai tambah kepada warga. Maksudnya kita mengadakan sosialisasi ke tempat terbuka, bisa ke balik desa atau tempat-tempat depan rumahnya yang ada lamtoronya seperti itu. Dan yang kedua, mekanisme produksi atau kepelatihan pembuatan kecap. Di sini kami melakukan pelatihan kepada ibu-ibu PKK. Tahap cara membuat kecap dari lamtoro. Jadi tidak hanya masyarakat yang ada depan rumahnya ada pohon lamtoronya saja, tetapi di sana kita akan memberikan pelatihan kepada organisasi-organisasi yang ada di Kaliposo seperti ibu-ibu PKK. 3. Pengimbauan produksi mandiri. Setelah dilakukan
pelatihan warga diimbau untuk produksi secara mandiri dan mampu memasarkan produknya. Jadi setelah pelatihan ini produk kita itu kalau bisa kita pasarkan. Siapa tahu kita bisa membantu perekonomian dari warga Kaliproso dengan adanya pelatihan dari kita membuat produk kecap dari Lamtoro ini. Keempat, pembagian kartu PKM produksi kecap mandiri. Fungsi dari kartu ini adalah sebagai dasar dalam pembuatan catatan oleh tutor untuk memberikan penilaian dalam tujuan apresiasi untuk metode pelaksanaan selanjutnya. Maka di sana kita nanti adakan sebuah kartu untuk orang-orang atau masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut. Kelima, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kemandirian dan kreasi warga dalam memproduksi cap rosso atau kecap Lamtoro Kaliproso. Di sana kita selain memberikan pelatihan, kita memantau masyarakat dengan cara membuatnya dan mengevaluasi apa yang kurang dari mereka. Cara pembuatan kecap dari Lamtoro. Pertama kita akan merendam dan memilih biji Lamtoro tersebut. Kemudian masuk ke perebusan tahap 1. Setelah kita merebus di tahap 1, kita akan masuk ke proses penghancuran dan penambahan enzim bromelin dari nanas. Jadi nanti bahan-bahan tersebut akan ada campuran enzim yang dari nanas tersebut. Masuk ke proses inkubasi, lanjut lagi ke proses perebusan tahap 2. Setelah kita rebus di tahap kedua, akan kita masuk ke proses penyaringan 1. Jadi hasil rebusan di tahap 2 kita saring untuk yang pertama kalinya. Lanjut lagi kita masuk ke proses perebusan dengan penambahan bumbu dan gula. Jadi masih ada proses selanjutnya, yaitu masukkan ke Lamtoro itu atau hasil penyaringannya dengan bumbu dan gula tersebut. Masuk lagi proses ke penyaringan kedua. Jadi kita menyaring lagi agar lebih bersih lagi hasil dari penyaringan 1. Kemudian masuk ke pengemasan kecap. Jadi nanti akan ada kemasannya seperti ini. Dan nanti waktu masuk ke perebusan kita akan menyesuaikan kecap tersebut menjadi 3 produk, yaitu kecap asin, kecap manis, dan bisa jadi kecap pedas. Seperti itu. Dan penggunaan dari kecap Lamtoro ini kita memaksimalkan adanya Lamtoro yang masih muda. Ini jadwal kegiatan program selama 3 bulan kami susun dalam chart sebagai berikut. Yang pertama, kita merancang perancangan ide dan penyusunan proposal. Terus yang kedua, perancangan metode dan pengumpulan data. Yang ketiga, penyiapan alat produksi. Yang keempat, sosialisasi program dan pembagian kartu PKM kepada masyarakat atau organisasi yang ada di sana. Yang kelima, produksi awal kita. Yang keenam, produksi mandiri atau selanjutnya. Yang ketujuh, penelitian mutu dan daya tahan. Yang ke-8, monitoring dan evaluasi mingguan. Yang ke-9, pengumpulan catatan dan rapat koordinasi. Yang ke-10, penyusunan laporan. Terima kasih. Terima kasih. Saya sampaikan di sini ada beberapa dari kami tidak bisa datang karena ada kendala, mungkin ada jam kuliah atau yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ya. Gua. Oke, untuk pembuatan kecap dari Lamtoro. Ini kayaknya nanti bakal berwarna hitam juga atau? Ya, hitam. Masa aku Hah? Ya, warnanya hitam Warnanya hitam. seperti itu.
Itu dari mana? Dari hasil kita ini menambahkan bumbu dan di itu apa? Dicampur. Direbus. Ah, Hasil perebusan. terus untuk lamtoronya sendiri ini dikhususkan semua jenis lamtoro yang muda, wine yang muda itu, atau ada varietas yang khusus itu? Kalau masalah bahannya kita memaksimalkan lamtoro yang masih muda. Nah iya, varietasnya itu yang gimana? Yang masih hijau. Kan paling Pak Tato yang paling kenal lamtornya dia Pak. Lamtoro itu ada dua jenis Ya. yang harus kamu kenali. Satu lamtoro gong, satu lamtoro kecil ini atau pete Cina ya, pete Ya. Cina. Yang harus dipahami, yang saya tahu ya, mungkin udah disampaikan apa teliti atau belum. Lamtoro itu ada jenis dua itu, yang Ya. satu jenis sedikit berbahaya jika sampean kebanyakan menggunakan bahasanya mendem ya. Ya. Bisa mendem. Yang jenengan gunakan ini lamtoro yang jenis apa? Ya, pete Cina ini. Ya, Kecil. ditekankan nanti yang varietas yang regna atau dalam kurung nama ilmiahnya apa? Cara kecil ya. Pete Cina dan rode. Ya, next. Nah, apa berapa? Umumnya cukup betul umur. Iki konon campuran mas gue kertas kan? Oke, banyak pohon lamtoro di desa Kalinasa ya. Terus nanti untuk menghilangkan bau dari lamtoronya itu gimana? Direndam. Dari perendaman. Ini boleh kamu nggak? Iki boleh kamu nggak? Ah, iya, iya. Istilah. Atau gimana ini? Ya. Sebenarnya pasti sebenarnya kan gitu. Tapi menggunakan bau itu kan ada Iya. bumbunya kan Ya, ada kayak jahe. Itu matangnya. Warna itu dari hitam itu dari itu mau gula itu gula merah kalau direbus itu menjadi kental hitam yang nanti dalamnya ceritanya itu seperti dikit itu menjadi kecap itu seperti pengaman siswa itu. Oke, untuk tujuan ini yang kemarin apa ya, juga dimasuk dengan ngerti tujuan itu kan untuk dijawab di kesimpulan. Ya. Kalau tujuan kalian itu awalnya itu untuk mengetahui, terus tujuan apa di kesimpulannya nanti kalian jawab gimana? Tahu, udah tahu. Terus apa? Tahunya itu gimana berarti? Seberapa tahunya kalian itu mengetahuinya tuh? Jadi kata-katanya untuk mengetahui itu tolong dihindari. Ya, tolong cari kata-kata yang pas lah. Untuk memanfaatkan saja. Mengetahuinya juga. Iya, ya Bisa. ya, bisa. Karena kalau kita itu untuk mengetahui jadi kata-kata itu mengartikan kita itu lagi apa, penelitian. Ya bisa. Untuk terus yang kedua untuk ya, yang kedua ya jelas ya kita harus masukkan ke tujuan. Ya itu ya mengulang dari judul berarti kan. Ya bukan itu tujuannya. Mungkin yang kedua tuh apa gimana memberdayakan masyarakat atau gimana? Ya, untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya itu ya kasih ya nanti yang gantinya yang kedua nanti. Yang kedua
terus Tadi luaran yang pertama tadi gimana? ya Kata mengetahuinya bisa dihilangkan. Kita bisa ganti untuk memanfaatkan gigi lengkap. nah itu bagus sekali. Terus yang luaran menunjukkan inovasi cacat alami. Terus nanti misalkan udah ada outputnya kecapnya itu bisa kira-kira dibandingkan kandungan gizinya itu dari kecap yang dari kedelai dengan kecap yang lampau ini mungkin bisa Pasti bisa di. yang nanti dominannya nanti bakalan terus nanti ngomong tentang kandungan proteinnya dari racunnya ya. Iya. Berapa persen protein? belum sampai. Belum nyampe. Ya dicari referensinya nanti apa kandungan proteinnya terus apa-apanya terus asam apanya itu dari racunnya berapa persen per berapa gram atau berapa kilogram Kandungan kandungan itunya alkohol. ya. Berarti ini dibanding sama lampau sama Kedelai. Ya kalian cari dulu kandungan gizi lah, kandungan gizinya dari racunnya itu protein berapa persen, seratnya berapa persen atau vitaminnya berapa persen. Nah, Terutama vitaminnya, kalau vitaminnya dulu ada kok di ini Ya. di Google ada. Dia cari semuanya secara jelasnya. Terus nanti kalau memang nanti dibandingkan dengan yang kedelai, kecap dari kedelai yang biasanya itu keunggulannya gimana? Lemaknya Aku mau turun, aku buka. jadi nanti Mau. ada nilai jual yang lebih nanti yang bakal di dan dijualnya. Oke, next. Itu gambaran masyarakat Situasi. Iya. Situasi desa. ya ya apa kalau di slide ya kalian nggak perlu segini banyaknya tapi ya nanti di proposalnya kalian jelasin segini panjangnya terus banyak lagi Bisa lebih panjang lagi. mengatakan Ya masalahnya masih dikoreksi apa pakai terus tangan dulu ya Pak Ustaz ya Pak? terus tangan Iya tak terus tangan dulu. Koreksi dulu Pak. Kalau untuk proposal itu lebih baiknya kita agak panjang sedikit aja. ya nggak bukan berarti panjang pendeknya ya terus efektif lah Teknis kata-katanya biasa. ya ya next. Next. Nah, jadi bahasanya program dengan aktualisasi oh jadi Bu Alim nanti apa paham kan paham tenang itu Udah Pak? ya Udah. saya tahu Banyak yang harus dikoreksi. Jadi dari awal ya itu kata dulu ya. Dari awal kamu kan pembuatan kecap dari petai Cina ya. Satu tadi kan katanya bumbu-bumbu. Harusnya dicantumkan bumbu apa yang ter ini. Kan nanti Pak Fikri arahnya tanya ke kandungan. Setelah diolah menjadi kecap itu terus jadi kandungannya apa vitaminnya apa kan pasti bumbunya kan ada sele ada apa sih gula jawa ada jahe untuk sampean lah pengen apa kecap ini metodenya sampai berhasil ya itu belajar dulu apa lihat aja ke kecap bentul sini kecap bentul tahu kan Revo yang kedua sampean tadi sedikitnya lamtoro ya lamtoro itu tidak dibikin itu toh di daerah sana berdasarkan kawan melihat masyarakat lamtoro banyak tumbuhan itu dibuat apa selain dibuat apa tadi botok atau urat-urat itu tujuannya untuk pakan ternak Ya. itu yang harus dijelaskan untuk pakan ternak yang itu pakan ternak terus selanjutnya untuk pakan ternak ya itu mau dari produksi sama udah kan ya produksi oh ya turun perbandingan nih lebu ya orang lebu yang bisa lanjutkan Pak Fikri aku akan cekel lembaran nih kurang iso teko aku makanya itu
harusnya Makanya gitu. besok-besok ya, besok-besok apa bawa ini ya, kayak Pak Bedi itu dikasih harus dikasih ini langsung di print. Jadi kita bisa mengoreksi bahasa yang kamu bawa nanti. Opo sih? Harusnya mereka kemarin. Kita apa? Ini untuk semakin banyak mulai semakin nanti akan berhasil. Iya kok tak akhirnya kok tanggal 20. Oke, monggo Pak. Ya. Jadi dia jenis serangkaian kegiatan. Oke, untuk pembagian kartu PK produksi kecap mandiri. Oke, nomor 3 ya. Diimbau untuk produksi secara mandiri dan mampu menghasilkan produksinya. Itu hanya dengan himbauan tanpa ada stimulus kasih modal atau gimana gitu. Masa cuma Pak monggo niki di mawon niki ya. Masa ngono kok? Kita memberi Ada apa solusi dijual kemana mau diajak jual kemana atau dikenalkan dengan agen atau gimana? kita arahkan ke penjual kecapnya. Maksudnya ada seperti di pasar-pasar. Sudah ada pedagang yang mau. Sudah ada. Nah, Iya. iya. Ada 5 orang. 5. Iya. Terus Kita katakan nggak teko masaknya rakyat. terus kiranya nanti untuk produksi mandiri itu produksi mandiri itu salah satu PKK atau satu rumahan gitu. Kalau mandiri itu satu PKK. Satu PKK ya bro. Satu PKK berapa orang? PKK biasanya kelompok sampai 20 sampai lebih. Minimal itu 20. Nah iya maksudnya konteksnya ini besok kosong ini loh. Hah? 25 ini sak PKK sa RT atau sak desa atau sak RW sak desa tak kawet toh? Yang penting kita Ibu-ibu PKK berarti perawat. Iya. Perawat. Sak desa kan sama loh. Ya, kalau istrinya perawat. Istrinya berarti pejabat apa kerawat? Apa tadi? itu loh apa intinya pejabat desa. Istri-istrinya. Oh wow. Istrinya. Mas. Pemburu Belum ke masyarakat. Sebenarnya belum ke masyarakat. Ya aku paling kate kok sing apa sing wis duwe PKK wong desa mau ngejak tawa-tawane sing rada Ya bisa. nah itu mau jawab yang tujuan mau ya sih ya nomor 4 terus kegunaan kartunya itu gimana? Dengan kartu ketika mereka berhasil memproduksi, jadi kita itu ya ini memang mengikuti keahlian kita, lalu kita bantu dia untuk pemasakan ke Untuk memudahkan pemasaran pemasaran. masuk berapa? Enggak. Pasal tidak. Enggak masuk. Iya. Yuk. Iya. Fungsi kartu adalah sebagai dasar dalam pembuatan catatan ketika pencatatan yang fungsi kartu mulai menggunakan Buat apa kayak catatan itu evaluasi catatan itu evaluasi kedatangan kita aktif apa enggak ya itu gitu ya, Pak? ya bukan untuk pemasaran itu kan ya berdasarkan penilaian dalam tujuan aplikasi kemudian pelaksanaan selanjutnya kan tujuannya yang itu ya nggak masuk sampai Berarti kayak ini hari pertama kayaknya Pak hari pertama makan awal jalan akhir pertama kedua di iya kontrol monitoring yang kontrol. Pemantauan. Ya, next. Ya, tadi pelantoronya digunakan itu yang masih muda itu maksudnya berapa usia? Iya. Wes ini
mungkin sedikit tak bantu muda itu kategori muda yang kamu harus tahu ya. Kalau Lamtoro itu kan biasanya muda ya nggak sampai diamkan 2 hari warnanya akan hitam, tidak akan muda. Itu yang harus kamu pahami. Muda sih piye? Muda ya kayak apa? Apa sih orang anu mentek? Mentil gitu kayak mentil gitu dapat Oh apa? ya, ya biasa. Ya, terus dispesifikkan Kalau di benerkan sekarang. ya, terus yang laporannya dari jenis yang apa? Cina. Cina. Jadi di sini nama rumahnya apa? Gitu. Ada ini. Oke, terus perendaman dan pemilihan biji. Mas, yang dipilih itu yang dari perendaman ini bijinya tuh yang bakalan yang terapung atau yang belang? Yang belang. Terus kulitnya? Kan rontok Kak. Nah ya, kulitnya itu kulit Kalau Ini yang ya? kotoran Limbah. kalau kedelai ini ya saya kan pernah ya bukan jadi karyawan kan Pak Santo pengalamannya kita bentul ini bentul sebelah ini kamu tahu kita bentul tapi kan nggak tahu pabriknya kan pabrik itu digenteng dari taman siswa depan belakang itu produksi kita bentul saya pernah melihat limbahnya juga tidak enak banget proses pertama itu perendaman kedelai setelah perendaman kedelai direbus setelah direbus itu disaring sing apa kulitnya itu dulu dibuang sampai bersih setelah dibuang kulitnya itu perebusan pertama ya perebusan ke tahap kedua langsung perebusan tahap kedua tinggal biji kedelai yang udah bersih gitu ya direbus itu sampai hancur Sampai lembut ya? Hah? Sampai lembut. Iya, karena itu nanti itu kan dicampuri gula, jahe dan sebagainya, termasuk serai bumbunya itu bumbunya itu baru disaring. Secara otomatis tidak ada pewarnanya. Kalau gula merah, kamu tuh gula itu gula merah atau gula putih? Gula merah. Ya, itu nanti kecap itu udah berwarna sendiri lah. Gulamu bagus, warnamu kecoklatan. Nah, kamu kan pernah melihat kan coklat itu apa? Kecap itu tidak harus hitam loh. Iya. Ada yang coklat, ada yang hitam. Dari Itu tergantung kualitas kedelai dan apa Lamtoro itu kita saya lihat ya Lamtoronya itu. Kedelainya kali ini kan Lamtoronya. Lamtoro kalau direndam kan gogok apa ya bahasa gogok budodok apa sih? mengembang ya itu mengembang terus mengembang. Ini udah produksi pernah produksi nggak? Nah kan udah ini mencoba produksi belum? Belum. Ini mau cuma teori. mau jalan berarti. Mau jalan. Udah ada sama kitanya. Baru mulai berarti. Masih masukan kecil. Nah ya, kan setelah ini kan umpama kamu 1 kilo, umpama bahan 1 kilo kecap itu perbandingannya untuk apa? Gulanya berapa? Terus jadinya kecapnya berapa? Kan belum tahu. Ini mau akan ya. Iya. Arpel. Seperti kemarin ini foto ya, Jakarta. Nah, Ya, oke. saiki metodemu ini udah tepat, bulan ini udah tepat, musimnya Lamtoro berdua ya kan? Di rumah banyak. Di SMA itu ya Oke. pakai. Ya, oke. Terus yang tahap penghancuran dan penambahan enzim bromelain dari nanas. Berarti nanti apa dicampurkan apa parutan nanas gitu. Iya. Oke. Perasa itu. Ada yang jadi perasa. Cocok. Kayak dipecek gitu apa? Tapi ya jangan diparut Pak. Ini apa dipotong gagal gitu. Oh, dadu. Itu rasa. Sebenarnya ini arahnya ke rasa ini. Ya. Iya, selain rasa ya kenal enzim memang. Terus inkubasi didiamkan nanti. Iya di TikTok. Nanti ada fermentasi nanti. Ya
Ya. Fermentasi itu yang pertama itu udah fermentasi pertama. Oke, pertama ya pertama cuma di dalam air doang gitu. Kalau bisa, baru. Yang pertama. Terus yang inkubasi berarti didiamkan dengan zatnya tadi, didiamkan tanpa air. Ya, terus putusan tahap kedua penyaringan satu, terus perebusan. Jadi sebelum diinkubasi itu sudah dihancurkan jadi lebih lembut. Ini sistem penghancurannya yang ditanya. Sistem penghancurannya itu Pak, sampai itu apa cuma direbus biar hancur atau dihancurkan melalui proses apa jus atau apa itu? Ini ditumbuk atau apa itu gimana? Apa direndam, dibosoknya gitu? Kan ada sistem. Tadi Pak Santo kan bilang kecap itu direndam dari rotok bosok, main direbus di rotok bosok, makanya ambil enak. Direndam. Ya kalau kalian belum tahu gimana tepatnya lahannya atau bisa tanya lagi ke Pak Wali. Cara Pak sistem penghancurannya itu gimana? Nah, masalah ngomong itu mungkin dia taruhnya. Oke, terus perebusan dengan penambahan gula. Jadi nanti kalau misalkan ada pakai kecap asin, bang, Iya. Cara nomor cuka. nggak diakan ya. Kan lu jadi lancar kan? Iya. Cuma tambah pedas ya tambah cabai. Ya, itu Pak. Makanya nanti kalau belum Cabai dijadikan antara asin manis atau pedas itu jadinya nanti rasanya gimana? Bayangannya nanti. tanpa ada asin manis pedas ya Pak? Ini rasanya gimana? Tambah. Yakin? Salah. Ada gula merahnya. Ada gula itu pasti kamu manis Ada sama manis. ini. Tetap manis seperti itu. Iya. Tapi kecap yang manis itu ya rasa originalnya. Di bawahnya manis sih piye, tapi asin ini piye sekarang? Ini mungkin tak tambahin ya. Iya. Ya aku tadi kita tambahin. Rak manis itu dari hasil prosesnya pertama. Rak proses pertama itu udah selesai manis, mungkin sampai tinggal dibagi umpama air 1 liter dibagi 3 itu sama dengan berapa? Itu deweknya manis. Yang asin kurang asin ditambahi proses penambahan garam. Yang ke pedas ada lagi proses penambahan cabai itu berbentuk apa cabai nito nanti apa dicampuri bijinya apa berbentuk cairan cabainya itu yang mungkin sekarang berapa? Campur bijinya. Siapa ya cabai Atau gula? ya nggak bisa. Ya terus penyaringan tadi bersih ya, penyaringan dua ya, nggak cairannya aja, pengemasan. Oke, untuk pengemasan terus nanti kalau sudah dikemas, kira-kira bakal ada kayak sterilisasi lagi atau cuma langsung Untuk sterilisasinya sterilisasi ke botolnya. Nah iya. Itu ada. Pasti kita sterilisasi dulu sebelum kita kemas kecapnya. Ya, dilengkapi nih tahap sterilisasi. Terus bertahan sampai berapa bulan? Andaikan tidak dikasih bahan pengawet itu yang harus diambil lagi. Expirednya. Bukan saya tanya bukan expirednya. Kecap kamu produksi kecapmu itu setelah didiamkan rasanya akan berubah kan? Apa berubah jika tidak dikasih apa tuh tadi aku mau bahan pengawet ya? Itu sampai berapa? Kekuatan kecapmu itu berapa bulan? Berapa tahun apa berapa hari? Kan
pressure apa bawahnya pressure? Bawahnya pressure Suhu yang rendah. Oh, pas Pak. Berarti es kecap. Oh, pas. Iya, oke. Kamu ngerti maksudnya, kok sini di detailnya mana bener langkah-langkah cara pembuatan. Yuk, next. Oke, untuk coba kegiatan nomornya 3 bulan ya. 3 bulan. Di dalam nomor itu kultur ya. Pemerintahan anaknya naik semuanya. Tadi saya ngomong makanya agak bingung. Pemerintahan itu budaya tahan. Jam 8. Harus Tahu, 10 orang. 18, 10. Ini intinya kamu belum baca ini ya, PowerPoint-mu ya. Ternyata pertanyaannya Pak Fikri tadi kan mutu dan daya tahan udah ada di sini, tapi kan evaluasi kan itu belum kamu kuasai ternyata. Ya. Kayak apa guys? Apa-apa, ya apa sebenarnya di sini aku alun-alun karena oke, terus ya iki ngerupus ya apik ini apa konsepnya apa kayak kemudian masyarakat kalau problem Itu jalan kalau anda kan kamu sudah melaksanakan udah bagus Pak, super bagus, super bagus Pak menurut saya ya, menambah income masyarakat. Itu terutama ibu-ibu ya. Nanti tidak ibu-ibu, mas pasti ibu-ibu juga memberdayakan bapak-bapak untuk boleh lamtoro nih. Nah, Ibu-ibu selain jadi manfaat lamtoro selain untuk makanan pokok dan ini dan apa buat pakan ternak juga bisa dimanfaatkan untuk Kecap. becak. Itu dari awal itu harus ini nomor presentasi ya. ya sebab tetap apa ya Andin? Ma'am, monggo. Oke, saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat sudah berhasil presentasi sampai saat ini. Saya mengapresiasi saudara-saudara sekalian. Tidak banyak yang saya sampaikan, saudara-saudara. Saya mengomentari berkaitan redaksional atau apa ya, kepenulisan. Itu yang paling umum kan kawan ya. Misal gini, tadi itu saat presentasi, ya presentasi juga, itu nama-nama anggota kelompok itu disebutkan satu persatu, siapa, semuanya disebutkan. Terus kemudian dosen pembimbing itu juga disebutkan juga dengan dosen pembimbing Ibu Alif bla bla bla, nah, seterusnya gitu, gelarnya apa. Terus Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi, itu jangan lupa. Itu kayak semacam dalam tanda petik inilah apa pakemnya, identitas itu. Sekarang, wah ini siapa nih yang presentasi kan nggak tahu kan, ini dari mana, bimbingnya siapa ini gitu. Tadi sudah ditulis bimbingnya itu bener kan kawan ya, alhamdulillah. Karena bimbing itu juga bagian dari timnya jenengan, meskipun tidak ikut presentasi tapi beliaunya itu memberikan ide-ide itu juga termasuk istilahnya itu apa ya, behind the skin-nya gitu, apa namanya? Sumbangsinya, profesornya kalau di itu kan. Di belakang kalau seandainya ini dipublikasikan, biasanya itu belakang sendiri itu biasanya malah yang profesornya, bimbing-bimbingnya gitu loh. Alma materi juga nggak disebutkan. Iya, tadi nggak disebutkan ya alma maternya. Besok kalau presentasi lagi disebutkan kan kawan ya. Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi itu disebutkan. Biar tahu ini siapa yang presentasi ini, mahasiswa mana ini gitu loh. Tuh. Terus, nah kan ini presenternya tim ya, sudah dibagi-bagi gitu ya. Jadi besok lagi tuh, nah Dimas gak kebagian kan tadi. Jadi sebelumnya itu dibagi dulu. Wah nanti Erlita sampai mana, terus Rivo sampai mana, Dimas sampai mana. Kalau ada siapa Gaby nanti sampai mana. Kalau nggak ada di mana, kalau nggak ada Gaby mungkin nanti di mana tadi. Itu di arrange apa ya, ditata gitu kan kawan ya. Tuh. Terus kemudian, nah hilangkan kata barangkali, mungkin, itu dihilangkan kan kawan. Jadi itu satu hal yang apa Pak Fikri? Jadi Masih mengandai-andai. iya, diganti dengan tidak pasti. Dengan tujuan kami adalah langsung des ingin memberdayakan masyarakat. Tujuan kami adalah des memanfaatkan lamtoro yang ada di sekitaran apa desa
Kali Ploso. Tujuan kami adalah mengangkat perekonomian warga. Seperti itu. Kan tujuan kan. Perkara nanti di jalan ada apa-apa, penting goalsnya atau tujuannya sudah itu enggak gubris yang lain lah bahasa kasarannya ngomong ya. Tujuannya itu gitu. Itu hilangi kata barangkali, mungkin, seandainya itu dihilangkan. Terus kemudian hindari kata-kata itu ya. Terus kemudian gini kawan-kawan. Coba slide pertama, mulai slide pertama. Saya komentari yang umum saja ya. Yang berkaitan dengan terus. Ini program Caproso tadi sempat disebutkan ini apa varietesnya gitu kan, atau bahkan spesiesnya gitu. Nah, ini kawan-kawan sudah ikut mata kuliah biologi dasar kan ya. Nah, dulu saya sebutkan salah satunya itu adalah mulai spesies itu disebutkan ini spesiesnya apa gitu loh. Jadi biar untuk mengurangi pertanyaan-pertanyaan berkaitan jenisnya alam toro apa gitu ya. Ini Pak, coba nanti dicari nama ilmiahnya ini apa. Tadi sudah diberi bocoran ada 2 jenis alam toro. Ini jenis yang mana? Yang alam toronya dengan ini alam toro yang kecil kan ya? Nah itu nanti disebutkan, dicari literaturnya. Nanti tanya, coba nanti cross check ke saya nanti udah ketemu ya. Terus kemudian next. Ini oke lah, kalau bisa diperbesar lagi kawan-kawan ya seandainya, karena kayak gini 5. Coba diperbesar, nanti harapannya 5 baris ke belakang penonton tuh masih bisa membaca slide-nya jenengan ini gitu loh. Kalau kecil-kecil gini yang lihat paling cuma baris depan, itu pun jangan-jangan kalau jarak dari slide-nya terlalu jauh juga nggak bisa membaca gitu loh. Berarti ini yang pembenarannya dari segi penulisan saja. Ya, saya mau komentari yang umum saja. Ke penulisan gitu kan. Diperbesar ya, kalau bisa ya. Next. Nah, ini kalau bisa ini dibagi 2 slide ini. Jangan 1 slide ya. Halo? Hai. Ini dibagi 2 slide saja, jangan 1 slide karena terlalu jadi kayak baca teks nanti ya. Kalau dibagi 2 slide ini kan jadi lebih besar kan tulisannya ya. Itu intinya biar audien membaca tulisannya jenengan, tidak hanya sekedar ngantuk mereka. Next. Karena kalau terlalu seperti ini kita paham terlalu membosankan, Pak. Kurang. Nah, paham kan? Gitu. Jadi dibagi 2 ya, biar kelihatan terbaca dari belakang. Next. Nah, ini gambaran umum. Oke lah, sebetulnya kawan-kawan kalau bisa itu per poin ya, tidak sampai semuanya diketik di sini ya. Karena kalau diketik seperti ini tuh ya sudah baca makalah saja. Jadi coba dipersingkat, itu kata-kata itu dipersingkat lah, minimal 1 kalimat lah. Ini ada berapa kalimat ini diperes lagi jadi cuma intinya saja gitu. Next. Nah, ini juga kawan-kawan ya. Kalau bisa itu yang belakang itu nggak usah, cukup yang depannya saja itu. Jadi yang belakang itu di pikirannya jenengan atau di catatannya jenengan, gitu loh. Yang dicantumkan yang di slide itu yang di depan itu saja. Jadi tugas dijelaskan lagi di sini. Iya, menjelaskannya itu lewat lisan jenengan. Kalau kayak gini jenengan terpancing untuk membaca, gitu loh kawan-kawan. Jadi presentasi itu kita memahami apa yang kita sampaikan, tidak membaca, gitu loh. Pandangan jenengan tuh ke audiens. Tadi saya amati masih pandangannya ke teks gitu loh, ke slide-nya tidak, tapi ke saya, Pak Santo, Pak Fikri gitu loh. Iya, bener, pinter Rita ini, luar biasa. Tepuk tangan untuk Rita. Next, waktunya mepet. Nah, ini sudah dikomentari Pak Fikri, bagus lah, siapa dari Pak Fikri kalau yang ini. Next. Ini juga sudah bagus, tadi itu malah ada yang ketinggalan, jawabannya sudah di slide tapi tidak ketika ditanyakan enggak bingung tadi kan ya. Nah, itu. Apalagi tadi ya, ini yang mulai masuk sedikit-sedikit catatannya kok hilang. Nah, kawan-kawan itu kan membuat produk ini ya, lam toro dari kecap dari lam toro ya. Oke. Itu mungkin yang perlu catatan, ini kan produk baru ya. Jadi mungkin kawan-kawan perlu mengedukasi pasar istilahnya ya kalau bahasa itu kan. Jadi diperkenalkan ke pasar, kemudian
Hah? Untuk pasar. Ya strategi pemasaran. Kalau kawan-kawan agribisnis itu biasanya nanti ada apa namanya? Sebentar. Oke, Setelah saya baca artikel Lamtoro itu yang dibikin yang udah tua. Nih, Yang ini udah- dari Amerika Latin. Ini kemungkinan apa? Iya, maksudnya yang udah tua memudahkan untuk mendodok bahasanya. Mendodok, mengembang atau mendodok. Dia keras. Kan kalau kamu rendah kan mendodok dan mudah mengelupas. Ternyata udah di ini saya Lamtoro itu tadi bahasa Latinnya atau peti Cina atau peti Solo itu yang besar itu ketemu semua. Terus peti apa itu bahasanya banyak, ternyata sejenis tumbuhan perdu. Terus ini literasinya urung ini ya teman-teman. Terus Pak, tak sedikit ya, mungkin aku batuk. Pembagian tugas yang diceritakan Pak Lukman itu kan ada 4. Laku ingin berhasil, menurut saya pribadi ada presenternya, ada orang yang menjawabnya. Ada pertanyaan, jadi pembagian tugas itu 2 orang pembagian untuk presenter, 2 orang untuk menjawab. Itu lebih sempurna. Sopo yang merasa utak cerdas, cekapan ini sebagai tantangan untuk penjawab pemonek. Baik. Oke, nyambung lagi saya kawan-kawan ya, kawan-kawan mahasiswa yang luar biasa yang terus bersemangat ini. Jadi intinya kalau kita mengenalkan produk baru, mungkin biasanya itu yang kita angkat itu kelebihan-kelebihannya. Wow, kecap ini dari Lamtoro ini bisa antioksidan atau bisa menyembuhkan penyakit ini. Coba itu dicari nanti ya. Jadi istilahnya itu kalau untuk konsumsi mungkin barangkali mungkin kalah dengan kecap kedelai itu mungkin loh ya, tapi saya coba dianalisis nanti. Mungkin bisa jadi kita angkat kesehatannya, segi kesehatannya gitu kan kawan ya, dari segi kesehatan atau manfaatnya dari kesehatan. Ini Lamtoro apa saja gitu kan. Kecap Lamtoro ini mungkin kalau sudah diolah menjadi Lamtoro, manfaatnya untuk apa, mungkin menurunkan diabetes gitu kan ya, atau mungkin apa hipertensi. Cacingan. Ya ini obat cacingan. Obat cacing. Obat cacing. Ya kan seperti itu kan, unsur-unsur seperti itu yang mungkin diangkat sehingga masyarakat itu oh ya ternyata Lamtoro itu bermanfaat. Nah gitu loh, yang untuk menarik mereka untuk membeli produk. Ini kan nggak sekedar membuat produk kan, kemudian kan untuk menjual produk juga kan, memasarkan kan. Oke, itu ya. Jadi coba digali itu Yanti ya. Oke, karena waktunya mepet saya ini. Nah, tadi tuh kawan-kawan perlu juga mengadakan studi pendahuluan atau preliminary study ya, preliminary study. Mungkin bisa memanfaatkan lab-lab yang ada. Jadi supaya tahu oh buat kecap itu seperti ini toh gitu loh, supaya tidak gerambiang. Jenengan mau membuat program pengabdian masyarakat tentang membuat kecap tapi jenengan sendiri tidak bisa membuat kecap kan, tidak pernah membuat kecap kan lucu. Nah, saran saya ya kecil-kecilan, mungkin kecil-kecilan di rumahnya siapa Erlita atau rumahnya Rifun Bisa dapat 1 kilo minimal. atau di labnya ITBM, monggo di lab agribisnis silakan hubungi dengan Kapolda Agribisnis, dengan lab mungkin di lab apa kimia dasar. Kalau di kimia bahan kimia yang salah. Ya intinya coba itu di jenengan atau di rumah ya, belajar sendiri membuat kecil-kecilan gitu aja. Enggak gitu. Pak. Ya langsung praktikumnya langsung di sini aja, lab itu biar dipergunakan kepada ini. Cari apa Lamtoro pas musim ini sama sebelum apa kamu ini kamu harus bisa dulu. Iya. Bukan teori, ini teori menurut saya teori. Setelah saya baca ini ada artikel, aku mau ya kok nulis artikel di sini pembuatan kecap ini dari yang udah tua. Mengapa dengan tua? Itu sudah dijawab. Mengapa tua? Karena kalau direndam mudah mengembang atau berdodok itu tadi, kulitnya mudah mengelupas. Ini warna hitamnya dari mana? Selain dari dari bumbu-bumbuan itu tadi, hitamnya dari perwarna alami Lamtoronya yang udah tua itu tadi. Membusukan. Berarti lebih pekatan yang tua itu. Iya, ini Ya, apa lebih lanjutnya tanya lagi ke Pembimbing, mungkin punya tujuan lain dengan membuat yang muda itu tujuannya mungkin lain untuk lebih untuk kesehatan atau apa kan kita nggak tahu. Coba nanti ditanya ya. Ini sebagai bahan Pertimbangan. perbandingan. Oke, terakhir kawan-kawan. Gini tadi disebutkan
tentang enzim apa bromelin. Coba cari mana tadi? Enzim bromelin. Dari nanas. Nanas. Oke, nah ini coba dicari fungsinya itu apa dalam ini tuh. Misal untuk apa ya? Mendegradasi. Untuk ini Pak, untuk melunakkan kantornya. Oh, untuk melunakkan. Lebih mudah hancur, Ya enggak apa-apa. Bukan melunakkan. menghancurkan. Biasanya nanas itu daging dikasih nanas itu ben upur. Itu apa bahasa? Lebih opang-opangan. Kan proteinnya dari itu kan tinggi ya. Jadi Iya. misalnya dicampur dengan nanas, dia lunak kayak pemecah protein istilahnya. Protease. Kayak enzim protease ya, pemecah Tapi protein gunanya gitu ya. Itu nanas gunanya untuk yaitu untuk penggemburan. Ya, coba nanti kawan-kawan dicek lagi enzim bromelin itu apa. Dulu kan pernah yang mata kuliah biologi dasar pasti struktur protein pernah ya ikut ya yang apa kawan-kawan agribisnis dan teknik kimia. Nah itu kalau kawan-kawan mempelajari sampai mendalam itu bisa, wow strukturnya enzim bromelin proteinnya seperti ini apa namanya asam aminonya seperti ini. Kalau dipelajari lebih lanjut itu saya kira bagus untuk kawan-kawan itu untuk supaya apa ya basic science-nya lah. Kalau Pak Fikri itu di fisika, mungkin saya di biologinya itu kan bisa memberi masukan untuk kawan-kawan supaya paham. Jadi oh cara kerjanya enzim bromelin itu seperti ini biar nambah pemahaman. Jadi kalau kita tahu fungsi enzim itu apa, nanti akhirnya tahu oh ternyata di proses pembuatannya itu fungsinya ini oh untuk melunakkan misalnya kata Pak Santo tadi, atau untuk memecah dinding sel atau apa itu loh. Ya coba dicari ya enzim bromelin itu strukturnya seperti apa, terus kemudian fungsinya apa. Ini coba itu nggak apa dibahas supaya untuk memperdalam di bagian apa itu namanya studi literatur pembahasan ya, studi literaturnya ya tambahan. Kalau ternyata mungkin terbatas ya sudah sedikit gitu aja dimasukkan sedikit. Kalau nggak salah ada batasan huruf juga, batasan kata ya kalau nggak salah. Kalau nggak ada sudah masukkan juga bagus biar tambahan kawan-kawan gitu loh. Ya. Enzim bromelin itu apa? Oke, dari saya cukup. Monggo ditutup. Mana ada nih, Pak? Ya. Di situ aja nggak apa-apa. Sekian dari presentasi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, baik pertanyaan maupun pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Fikri, Pak Santo yang sudah memberikan masukannya, memberikan evaluasinya, memberikan pandangan-pandangannya untuk kawan-kawan. Silakan nanti, siapa ini? Apa namanya dikonsultasikan dengan dosen ya. Ya. Kami hanya memberikan saran-saran, hak prerogatif tetap di dosen pembimbing. Silakan dijadikan pertimbangan. Terus intinya terus konsultasi dengan dosen, jangan sampai lepas dengan dosen ya. Apapun bisa nggak bisa, tetap belum selesai nggak selesai, tetap hubungan dengan dosen. Terus apa lagi ya? Ya tetap semangat ya kawan-kawan ya. Ya. Semangat kan ya? Ya. Oke, terima kasih dari saya apresiasi kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terakhir